Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Ada sukacita? Amin. Sekali lagi selamat pagi. Saya bilang selamat pagi dijawab hanya pagi saja. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Harus kalau bilang selamat pagi harus jawab apa? Selamat pagi. Kenapa? Ini sudah pagi, tapi belum tentu semua selamat pagi ini. Tapi ketika bilang selamat pagi, harapannya semua selamat. Itu dia. Kalau udah tahu. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu dia. Dari belakang seperti masih kurang. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom alaihim. Shalom. Shalom alaihim. Shalom. Salah itu. Saya tanya. Assalamualaikum. Itu tahu. Tapi kalau saya bilang shalom alaihim, jawabnya bagaimana? Ya itu seperti tadi. Assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Kalau shalom alaihim jawabnya waalaikumsalam. Nah itu baru kelihatan orang Ibrani. Kelihatan orang Yahudi. Oke, jadi saya bilang shalom, damai sejahtera. Tapi kalau kita bilang shalom alaihim, damai sejahtera bagi kamu. Ketika saudara katakan waalaikum shalom, berarti damai sejahtera juga bagi kamu. Jadi tidak hanya saudara yang dapat damai sejahtera, saya juga dong dikasih damai sejahtera. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Kita meneruskan tema kita, bangun dari apa? Tidur. Bangun dari tidur. Dan minggu lalu kita sudah bicara, bangun dari tidur itu salah satunya adalah kita harus mengenakan kasih. Betul ya? Nah mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini lagi dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Saya senang jemaat ini. Ketika dibilang buka Roma, tidak ada bunyi-bunyi kertasnya. Kenapa? Karena di sini sangat diberkati, sehingga yang ada bukan kitab suci, tapi iPad suci dan iPhone suci. Sehingga tidak perlu bunyi-bunyi. Roma 13. Saya lihat ada yang masih tanya-tanya. Saya sudah ulang berapa kali. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Masih kurang? Pendetanya suaranya begini, masih nggak dengar. Tanpa mic. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Sudah dapat semua? Oke, mari kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil. Jemaat Tuhan yang kekasih membacakan ayat yang genap. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jemaat Tuhan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Terima kasih jemaat Tuhan yang kekasih. Jemaat yang kekasih, kita mengenal seorang tokoh yang namanya Agustinus. Yang kenal Agustinus kan? Pak, saya kenal tapi Agustinus Simbolon. Itu bukan maksud saya. Pak, saya kenal Agustinus. Tapi bukan Agustinus Sujarwo, bukan itu maksud saya. Agustinus adalah seorang tokoh sejarah gereja. Dan Agustinus memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dua tokoh besar dalam sejarah gereja, yaitu Martin Luther dan yang kedua adalah Johannes Calvin. Sehingga banyak sekali pemikiran-pemikiran Agustinus diadopsi oleh Martin Luther dan juga diadopsi oleh Johannes Calvin untuk boleh membuat statement-statement doktrinal di dalam pengembangan gereja Tuhan. Nah saudaraku, siapa sebenarnya Agustinus? Agustinus, dia lahir daripada mamanya yang sangat cinta Tuhan. Dan mamanya bernama Monica. Papanya adalah seorang yang tidak cinta Tuhan. Hidup dalam pelacuran, hidup dalam kemabukan, bahkan hidup dalam pergaulan yang tidak baik. Dan apa yang terjadi? Agustinus bukan dipengaruhi oleh mamanya, tapi Agustinus dipengaruhi oleh papanya. Maka ketika dia berumur 16 tahun,
dia hidup dalam percabulan, dia hidup dalam kemabukan, dia hidup dalam perkelahian, bahkan hidup dia tidak pernah lepas daripada kejahatan. Tapi suatu ketika, seorang bishop dari Milan, yaitu Ambrosius datang kepada Agustinus, dan Ambrosius mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada Agustinus. Tapi Agustinus menolaknya, dan Agustinus menganggap firman Tuhan tidak memiliki kuasa apa-apa. Firman Tuhan tidak akan punya pengaruh untuk mengubahkan hidupnya. Maka dengan demikian, dia meninggalkan Ambrosius begitu saja, dan dia menyepelekan firman Tuhan begitu saja. Tapi apa yang terjadi? Dia bertemu dengan seorang yang bernama Alfius. Dan Alfius adalah seorang anak yang mencintai Tuhan. Dan di sana Alfius tiap-tiap hari mengajak Agustinus untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi setiap kali Alfius mengajak, maka di sana Agustinus menolak dan dia menjauhkan diri daripada Alfius. Suatu ketika dalam perjalanan, Alfius mengajak Agustinus untuk berhenti sejenak dan membaca akan Alkitab. Tapi ketika mereka mau membaca Alkitab, di dalam batin daripada Agustinus sangat memberontak terhadap, dia tidak mau mendengarkan akan firman Tuhan, dan dia meninggalkan Alfius dan dia pergi ke dalam taman. Dan ketika dia berada dalam taman, dia duduk di bongkahan batu, bongkahan kayu, dan di sana dia merenungkan hidupnya. Ketika dia merenungkan hidupnya, dia mendengarkan suara anak-anak yang sedang bermain di sebelah sana. Dan suara anak-anak itu berkata, "Tunduklah, ambillah dan bacalah. Tunduklah, ambillah dan bacalah." Dan apa yang terjadi? Dia menunduk dan dia melihat ada secari kertas yang jatuh di bongkahan kayu itu, dan dia mengambilnya. Dan setelah dia membukanya dan dia membacanya, ternyata di sana tertulis Roma pasal 13 ayat 13 dan ayat 14. Apa isinya? Roma 13 dan ayat 14. "Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu." Dan setelah dia baca ini, akhirnya dia terhentak. Dan dia akhirnya bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apakah boleh? Jonathan, you understand? Terjemahkan. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia menulis surat kepada mamanya. Karena tiap-tiap hari mamanya berdoa supaya dia bertobat. Dan mamanya seringkali berdoa buat dia dengan tangisan air mata. Dan dia menulis surat pada mamanya, "Mama, berhentilah menangis. Mama, berhentilah berdoa buat saya bertobat. Karena hari ini saya telah bertobat. Dan saya tidak lagi hidup dalam keserakahan hidup. Tapi saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan." Jemaat Tuhan yang kekasih, kekristenan bukan hanya bicara tentang status saya lahir daripada keluarga Kristen. Sekali lagi saya katakan, kalau saya lahir dari mama Kristen, saya lahir dari papa Kristen, maka seharusnya ketika saya lahir, suara yang keluar bukan oe, tapi keluar adalah haleluya. Betul? Itu tandanya apa? Kita Kristen. Tapi lahir sebenarnya tengah keluarga Kristen belum tentu menjamin kita menjadi orang Kristen. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, maka menjadi orang Kristen membutuhkan namanya pertobatan. Lahir sebagai orang Kristen membutuhkan namanya lahir baru. Lahir sebagai orang Kristen membutuhkan langkah awal di mana mengenakan Kristus menjadi senjata terang dalam kehidupan kita. Itu kata ayat yang 14. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat ketika Paulus berbicara tentang esensi pertobatan, dia mulai dengan statement ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, "Hari sudah jauh malam dan apa? Telah hampir siang." Nah, jemaat Tuhan, mengapa dia menjelaskan seperti itu? Saya katakan, istilah bangun dari tidur, biasanya orang bangun dari tidur hampir siang atau sudah pagi. Kalau dia bangun jam 1 siang itu keterlaluan. Tapi dia sudah bangun pagi atau hampir pagi. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya katakan dalam minggu yang lalu, bangun dari tidur, kita harus mengenakan kasih.
Dan kasih di sana dalam penjelasan ini ada dua. Kita hutang kasih, tapi yang kedua, kita mengasihi diri kita. Tapi batasan mengasihi diri kita, yaitu kita harus mengasihi sesama. Kalau kita tidak membatasi mengasihi diri dengan mengasihi sesama, maka kita akan sampai pada satu sikap di mana mengilahkan diri atau menjadikan diri menjadi Allah, dan itu penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini Paulus mau bicara tentang dua hal. Yang pertama, dia bicara tentang konsep waktu dan dia bicara tentang konsep perubahan hidup. Mengapa? Karena saya yakin Paulus tahu tentang konsep esensi daripada penciptaan itu sendiri. Sebelum penciptaan, saya minum dulu. Esensi daripada penciptaan adalah Allah mencipta manusia dan Allah meletakkan dalam dua wadah. Wadah yang pertama kita sebut dengan wadah waktu. Wadah yang kedua kita sebut dengan wadah ruang. Wadah waktu adalah wadah yang tidak kelihatan. Wadah ruang adalah wadah yang kelihatan. Sehingga manusia ada dalam wadah ruang, tapi manusia juga ada dalam wadah waktu. Waktu tidak kelihatan, ruang kelihatan. Tapi manusia tidak diproses oleh ruang, tapi manusia diproses oleh waktu. Maka kita boleh sungguh lagi melihat, Paulus menekankan, pertobatan membutuhkan kepekaan akan waktu. Ini menjadi hal yang pertama. Pertobatan membutuhkan kepekaan akan waktu. Maka di sini ayat yang ke-12 dia mulai dengan statement. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ini konsep penghitungan waktu yang benar. Bagi kita menghitung hari dari mana? Dari pagi, sore, malam. Baru kita bilang satu hari. Itu konsep penghitungan kita, betul? Tetapi Paulus menghitung hari bukan dari pagi, sore sampai malam baru satu hari. Tapi Paulus menghitung hari dari malam, mulai petang, kemudian masuk ke malam, masuk ke jauh malam, kemudian sampai kepada pagi. Baru masuk kepada terang sampai sore, baru dianggap satu hari. Konsep perhitungan mana yang benar? Kalau saudara dan saya perhatikan konsep ini, maka ini perhitungan yang sangat-sangat benar dalam kaitan dengan Alkitab. Dan orang Yahudi menghitung hari bukan dari pagi, tapi menghitung hari mulai dari malam. Kenapa? Karena itu dikaitkan dengan konsep penciptaan. Ketika Tuhan Yesus mencipta hari pertama, maka selesai dia mencipta hari pertama. Hari pertama dicipta apa? Hari pertama dicipta apa? Coba saya dengar dulu. Hari pertama cipta apa? Ini bilang lagi dan bumi. Saya tanyain dulu. Ini saya mau tanya pendetanya siapa ini. Hari pertama Tuhan mencipta apa? Terang. Saya ulang lagi ya. Kalau belum benar saya ulang ini. Hari pertama Tuhan mencipta apa? Hari pertama Tuhan mencipta apa? Antara langit dan bumi dan terang. Saya tanya, siapa pendetanya? Ayo. Kalau Tuhan bilang begini, hari pertama dia menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan terang, Tuhan bingung. Mana yang duluan? Saudaraku, berarti kalau kita begitu kita belum lulus Alkitab ini. Pasal 1 saja kita salah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama Allah mencipta apa? Terang. Jangan salah. Wah, ini harus PA ulang dari Kejadian pasal 1. Mengapa langit dan bumi dimulai daripada mulanya? Karena sebelumnya tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Yang kita sebut dengan Arhe. Pada awalnya dia adalah Allah. Allah tidak dicipta oleh apapun juga. Dan selain Allah tidak ada apapun juga. Maka pada mulanya itu berbicara tentang pada mulanya belum ada sesuatu. Maka Allah mulai mencipta langit dan bumi. Ketika ada langit dan bumi, baru ada waktu di dalamnya dan ada ruang di dalamnya. Saudara, saya bisa memahami ini. Baru setelah itu ayat 2 dikatakan ayat 2 belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang. Selanjutnya nah di sini kita melihat itu juga menjadi sebuah perdebatan. Loh, Tuhan mencipta langit dan bumi, tapi kenapa dikatakan langit dan bumi belum berbentuk, betul ya, dan kosong? Itu perdebatan teologis. Karena bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya dipakai kata tohu wabohu. Itu diterjemahkan letter lek itu artinya apa?
kacau berantakan. Maka ada yang mengatakan tohu wabohu itu terjadi oleh karena kalau saudara dan saya baca Yehezkiel dan Yesaya, di sana terjadi pergolakan di kekekalan. Setan Lucifer itu mau merampas kemuliaan Tuhan, dan akhirnya setan itu dibuang ke dalam dunia. Dan saat mana dia dibuang ke dalam dunia? Ada penafsir yang mengatakan ketika Allah sudah mencipta dunia ini, maka di sana setan itu dibuang dan setan itu menghancurkan dunia itu. Tapi konsep ini tidak diterima oleh sebagian teolog. Oleh karena apa? Karena tidak mungkin Allah mencipta dan setan itu menghancurkannya. Tetapi istilah selanjutnya yang dipakai bukan bara, karena istilah mencipta dalam bahasa Ibrani dipakai kata bara. Tapi selanjutnya dia mencipta terang dan lain sebagainya. Dia tidak menggunakan kata bara, tapi dia menggunakan bahasa Ibrani itu kata yatsat. Yatsat itu bukan dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Bara dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi yatsat itu dia mencipta dan dia menata yang sudah ada, maka dia menata itu semuanya menjadi baik. Maka jangan heran, hari pertama dia mencipta terang, tapi hari keempat dia mencipta apa? Benda-benda penerang, langit, matahari, bulan, dan bintang. Maka orang berkata begini, Alkitab tidak sistematis. Mengapa? Mengapa hari pertama dia cipta terang, tapi hari keempat baru dia cipta matahari, bulan, dan bintang? Di mana sistematikanya Alkitab? Tapi saudaraku, mari kita perhatikan. Terang dalam konteks ayat yang pertama sebenarnya sudah berbicara tentang matahari, bulan, dan bintang itu sudah ada. Tapi ketika dia mencipta matahari, bulan, dan bintang, kata yang dipakai bukan bara, tapi kata yang dipakai itu yatsat. Artinya dia menempatkan matahari pada siang hari dan menempatkan bulan dan bintang pada malam hari. Jadi itu bicara tentang penataan. Jadi Alkitab tidak kontradiksi dan bukan berarti Alkitab tidak sistematis. Saudaraku, menjadi orang Kristen itu kita harus mempertanggungjawabkan iman dan pengertian kita akan firman Tuhan pada orang lain. Kalau dari ayat pertama saja kita sudah bingung, bagaimana dengan selanjutnya? Saudaraku, ketika Allah mencipta hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu ditutup dengan kalimat yang indah. Jadilah petang, jadilah apa? Pagi. Petang itu, apa maksudnya? Petang itu sore mau menjelang malam. Mengapa Tuhan mulai daripada petang? Karena Tuhan mau supaya kita menghitung hari. Bukan mulai dari siang, tetapi dari malam. Mengapa mulai daripada malam? Kalau orang mulai dari siang kepada malam, maka otomatis itu dalam pengertian dia mulai daripada hidup yang kelihatannya cemerlang menuju kepada hidup yang redup. Tapi di sini dia mengajarkan mulai dari malam, mulai dari petang, mulai dari malam, jauh-jauh malam sampai kepada pagi. Itu konsep penghitungan hari. Maka dalam konteks penghitungan hari sebenarnya ada di dalamnya pengertian bahwa hidup ini diproses oleh waktu. Tapi waktu tidak pernah memproses hidup ini untuk menuju kepada kegelapan. Tapi waktu yang memproses hidup kita menuju kepada terang itu sendiri. Maka saudaraku, ada filosofi waktu. Kalau saudara dan saya bicara tentang aksiologi, yaitu ilmu yang berbicara tentang nilai waktu di dalamnya, maka saudara akan mengerti bahwa di dalam waktu menyimpan sebuah filosofi bahwa seharusnya hidup ini bukan dimulai daripada terang. Karena hidup ini kalau dimulai daripada terang, maka akan menuju kepada kegelapan itu sendiri. Tapi hidup ini harus dimulai daripada kegelapan menuju kepada terang itu sendiri. Dan saudara, itulah definisi gereja. Nah, mari kita boleh sungguh lagi melihat dalam pengertian waktu ini, bahwa waktu memproses kita, tapi waktu tidak pernah memproses kita mulai daripada siang, tapi mulai daripada malam menuju kepada terang itu sendiri. Nah, saya senang dengan satu keluarga, permisi minta maaf, keluarga Tionghoa atau Chinese di daerah Sungai Pinyu, di mana 4 tahun setengah saya dibentuk oleh Tuhan dalam pendidikan yang ada di STTAT dan didirikan oleh pendeta Yesua Atsui. Setiap kali Imlek saya datang pada keluarga itu. Anaknya sudah sekolah hamba Tuhan, tetapi papa dan mamanya belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kami pakai momen Imlek untuk datang menginjili mereka. Setiap kali kami datang, pas Imlek itu, bapak itu menuju pada kalender yang ada di tembok rumahnya.
Nah, kalendernya itu bukan dibuat kalender seperti kalender biasa, tetapi dibikin satu angka besar dalam satu lembar, baru ditempel gitu ya. Jadi 1, 2 dibaliknya lagi, 3 dan lain sebagainya. Jadi satu lembar, satu angka, satu lembar, satu angka, baru jadi tumpuk besar seperti ini. Dan setiap kali kami datang, dia menuju ke kalender itu dan merobek tanggal itu. Kemudian saya tanya, Pak, kenapa tertarik dengan kalender itu? Kok nggak ganti kalender yang seperti biasa saja satu lembar itu? Dia bilang tidak. Ini memiliki sebuah filosofi. Kalau saya datang dan saya tarik dan saya buang itu kalender, maka itu tandanya waktu itu sudah lewat. Dan hidup saya juga sudah melewati satu tanggal tersebut. Dan saya pikir ini tidak beda dengan anak saya nomor 4. Mamanya taruh kalender di kamar dan biasanya untuk jadwal-jadwal ditulis di sana. Termasuk pelayanan saya, karena saya seringkali tidak suka mencatat dan seringkali melupakan. Dan ibu mencatat di sana. Tapi seringkali saya dan ibu melupakan untuk merobek bulan yang sudah lewat. Dan kadang-kadang kami main di kamar, dia datang dan dia mulai lihat. Papa, ini sudah lewat. Saya robek ya, dia robek. Dilihat, ternyata 2 bulan sudah lewat. Belum dibuang-buang juga katanya. Akhirnya dia robek lagi. Tapi ketika dia robek, kalimat dia, ini sudah lewat. Pertanyaan saya adalah, waktu itu sudah lewat. Tapi apakah hidup saya sudah mengisi waktu itu apa tidak? Malam hari sudah lewat. Kita menuju pada terang. Tapi apakah hidup yang lewat itu juga meninggalkan kejahatan, meninggalkan kegelapan yang ada pada diri kita, dan kita menuju pada terang itu apa tidak? Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Dan waktu menyisakan akan penyesalan, tapi penyesalan tidak akan pernah membawa kita kembali untuk mengkoreksi apa yang sudah lewat. Maka ketika kita ada dalam dinamika waktu, mari kita boleh belajar bahwa waktu malam yang lewat tidak akan bisa kembali lagi. Tapi saya akan menuju pada terang. Maka kalau saya menuju pada terang, maka saya harus melakukan kegiatan di dalam terang itu. Ketika saya melakukan kegiatan dalam terang itu, maka kalau ada beban yang menindih saya, itu akan menghalangi semua aktivitas kegiatan saya pada siang hari. Maka sebenarnya kegelapan pada konteks ini, time ini, di sini dalam pengertian ada beban hidup yang menindih. Tapi ketika kita menuju pada terang, kita akan mengerjakan sesuatu. Tapi untuk bisa lega mengerjakan sesuatu, dalam waktu terang itu, kita harus menanggalkan beban yang merintangi kita. Sehingga dengan demikian, kita boleh bebas untuk menjalani hidup ini. Saya percaya bahwa semua kita, setiap kali ulang tahun, kita akan bersuka cita. Amin, gitu ya? Tapi pertanyaannya, apakah betul kita berulang tahun? Sekali lagi, apakah betul kita berulang tahun? Apakah tahun itu kembali? Apakah tahun itu kembali? Tahun tidak akan pernah kembali. Kenapa? Karena kita memiliki kesempatan yang berkurang. Betul. Dalam semua momen waktu. Tapi kesempatan yang berkurang harus melewati 2 proses. Waktu malam dan waktu siang. Baru menjadi 1 hari. Dan di sana kesempatan kita berkurang. Maka sekaligus kita bersuka cita, tapi sekaligus kita bersedih. Karena satu sisi kita bilang berulang tahun, hari jadi, gitu ya. Tetapi satu sisi kita berduka cita karena kesempatan hidup berkurang. Nah, dalam momen ini, mari kita boleh sungguh lagi menggunakan akan waktu itu dengan baik. Karena proses waktu baik malam, baik waktu siang, itu akan melewati hidup kita. Dan proses itu akan membuat kita untuk meninggalkan semua momen waktu yang telah kita lalui. Sekali lagi, kita hidup bukan untuk masa lalu kita, tapi kita hidup untuk masa depan kita. Tapi masa depan kita ditentukan oleh keputusan kita dalam menjalani hidup malam hari, dalam menjalani hidup siang hari. Bagaimana keputusan kita di dalam waktu tersebut. Kalau kita salah memutuskannya, maka kita akan kecewa. Saya katakan kepada muda-mudi yang saat ini sedang bergumul dengan teman hidup, saya katakan, jangan pernah terlambat mengambil keputusan. Ada yang datang sama saya dan katakan, Pak Pendeta, bukan di sini, di tempat lain. Pak Pendeta, sebelum saya percaya Tuhan, rasanya patah 1 tumbuh 1000 katanya. Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus, ternyata susahnya dapat teman hidup. Kemudian saya bilang sama dia, kalau begitu hanya 2 hal, ini laki-laki ya, hanya 2 hal. Yang pertama adalah ngaca.
Ngaca, ini penting ya. Jadi seharusnya di kamarmu harus ada cermin. Itu satu usul saya. Ngaca sama dirimu. Yang kedua, turunkan standar. Mungkin ada apa sampai saat ini, karena apa standarnya masih tinggi. Sehingga jangan sampai engkau melewati waktumu begitu saja dalam kesendirian dirimu. Dan ketika Yesus datang, Yesus bilang begini, loh kenapa kamu masih sendiri? Kenapa kau tidak mempergunakan cinta yang kutanam di dalam hatimu untuk mencintai? Iya, kalau bicara ini semua mata, wah, nah, gitu. Kenapa kau tidak mempergunakan cinta itu dengan sungguh-sungguh? Kenapa? Mari kita boleh belajar mempergunakan waktu dengan baik. Sehingga dengan demikian kita tidak terlambat di dalam waktu yang ada. Baik dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan. Waktu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Karena waktu adalah sebuah kesempatan hidup. Jangan pernah mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi isilah waktu dengan hal-hal yang baik. Saudara kemanapun, tidak ada pernah saudara dan saya menemukan toko waktu. Betul ya? Saudara dan saya hanya menemukan jam tangan. Tapi jam tangan bukan waktu. Jam tangan bisa dibeli dengan uang. Tapi waktu tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Orang bilang apa? Time is money. Waktu adalah uang. Saudara setuju itu? Kenapa saudara tidak setuju? Karena memang betul. Waktu bukan uang. Karena waktu tidak bisa dibeli oleh uang. Maka dengan demikian, waktu lebih berharga daripada uang. Waktu lebih berharga dari segala sesuatu. Karena hanya waktu yang bisa memproses hidup kita. Dan hanya waktu yang bisa membuat kita menyesal. Karena waktu tidak akan pernah bisa kembali. Mari kita pergunakan waktu dengan baik. Sehingga kita tidak boleh mengisi waktu dengan hal-hal yang sepele, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, setelah kita mengerti tentang proses waktu, selanjutnya Paulus bicara tentang proses hidup yang bisa kita mengerti dalam kondisi orang yang bangun daripada tidurnya. Di sini dikatakan, ayat yang ke-12 bagian B. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan apa? Iri hati. Jadi semua yang dilukiskan ini bicara tentang kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Dan kegelapan di situ dikaitkan dengan hidup pada malam hari. Tapi di sini ada dua hal yang Paulus tekankan tentang dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Perbuatan yang kelihatan dan perbuatan yang tidak kelihatan. Perbuatan yang kelihatan itu bicara tentang pesta pora, berbicara tentang kemabukan, berbicara tentang percabulan, berbicara tentang hawa nafsu. Tapi dosa yang tidak kelihatan itu berbicara tentang perselisihan dan iri hati. Orang berselisih itu kadang mereka nggak mau. Tapi diam-diam ketika itu dari sana, ini dari sini, jalan ketemu, semakin dekat, mukanya semakin ambil posisi. Posisi ke tembok, posisi semakin dekat, posisinya semakin ke tembok. Dan dia sudah ketika mau ketemu, langsung dia bilang begini, lebih baik gue lihat tembok daripada lihat muka lu. Gitu ya. Mengapa? Karena ada kebencian yang kita tidak lihat. Ada dendam yang disimpan di dalamnya, betul? Hati kita bukan tempat kebencian. Hati kita bukan tempat dendam. Tapi hati kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di sana. Amin itu. Orang yang hidup dalam terang tidak pernah hidup menyimpan hatinya untuk kebencian, tidak menyimpan hatinya untuk dendam, tidak menyimpan hatinya untuk iri hati, tetapi membiarkan hatinya untuk dikuduskan sebagaimana orang yang hidup dalam terang. Saudaraku, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita dicipta untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Saya mau tanya buat kita, apa itu ibadah menurut saudara? Anggap saja khotbah semi pendalaman Alkitab. Ya, apa itu ibadah dari sisi sini? Ada yang berani menjawab dari sisi sini? Apa itu ibadah? Aduh, saya mau pergi ibadah. Apa itu ibadah? Tidak tahu juga. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Menyembah Allah.
Bagaimana konkretnya ibadah? Siapa pendetanya? Kok saya disebutin terus ya? Pendeta-pendeta sebelumnya tidak disebut dia. Ya. Apa itu ibadah? Banyak orang berpikir ibadah itu adalah datang ke gedung gereja, di sana 2 jam ibadah, itu pun kalau pendetanya khotbah lama saya bisa nangis. Ada lagunya, ada liturginya. Dan kalau saya sudah keluar dari gedung gereja, sudah tidak lagi ibadah. Dari banyak orang mendefinisikan ibadah adalah 2 jam kebaktian. Itu ibadah. Tapi saudara dan saya tadi mendengar nats pembimbing kita. Dalam Roma 12 ayat 1. Apa itu ibadah? Ibadah apa? Saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu yang kudus dan tidak bercela. Itu adalah ibadah apa? Ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan pada Kristus. Pertanyaan saya, saudara mempersembahkan hidup saudara pada Kristus di mana? Hanya di dalam gedung gereja ini? Hanya dalam gedung gereja ini? Hanya dalam 2 jam? Hanya dalam menyembah haleluya, haleluya, kemudian angkat tangan tinggi, saudara tidak peduli samping kiri kanan saudara yang hampir pisah. Karena saudara lupa pakai reksona. Jadi saudara haleluya, haleluya, dan saudara merasa saudara lebih dekat sama Tuhan. Aku sedang ibadah sama Tuhan, jangan ganggu aku. Kamu boleh ngorok di sana, tapi aku sedang menyembah Tuhan. Selesai itu saya keluar dari gereja, sudah bukan haleluya lagi tapi haleluya. Kelihatannya rohani dalam gedung ibadah dengan penyembahan, dengan pujian. Setelah itu keluar dari gereja, sudah rohana, rombongan hantu nakal. Apakah saudara memiliki sikap seperti itu? Ibadah bukan hanya bicara tentang penyerahan diri pada Tuhan dalam gedung gereja, tapi ibadah bicara tentang penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan penyerahan diri yang bagaimana? Yang kudus, yang tidak bercela dan tidak bercacat. Itu adalah ibadah yang sejati. Maka di sini kita melihat, setelah dia bicara tentang waktu yang harus dipergunakan dalam hidup dengan baik, maka dia mulai bicara tentang yang kedua. Hidup harus dipergunakan dengan baik. Kalau enggak, dia menyesal oleh karena proses waktu. 2 hal ini tidak dapat dilepaskan. Maka selanjutnya dia bicara tentang hidup yang benar menurut Tuhan, di mana dia harus melepaskan segala sesuatu. Baru Roma 12 ayat yang kedua. Selanjutnya dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Istilah serupa di sana dalam bahasa Yunani pakai kata morphe. Kata morphe itu artinya sesuatu kerangka yang berubah. Berubah bukan dari luar, tapi berubah dari dalam. Sehingga perubahan dari dalam menjadikan kita tidak sama dengan dunia ini. Pertanyaan saya, perubahan dari dalam dikerjakan oleh siapa? Perubahan dari dalam hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan dibuat oleh kita. Kalau dibuat oleh kita, maka kita akan bersikap begini. Datang ke gereja, Pak Pendeta, Shalom. Ketemu orang, Shalom. Tapi ketemu yang lain, Shalom. Iya. Shalom. Kenapa? Kalau dibuat oleh kita bisa terjadi kemunafikan. Apa itu munafik? Munafik itu apa? Terjemahan bahasa Yunani-nya mantap. Sandiwara. Sinetron. Ketika cinta harus memilih. Ketika cinta harus bertasbih. Ya, itu kan sinetron-sinetron. Bahkan kadang orang bisa menangis karena sinetron, betul? Mengapa? Apalagi kalau apa itu telenovela. Waduh, itu mantap sekali. Saya dengan ibu, saya suka nonton Doze Maria. Masih ingat cerita itu? Nggak nonton, Pak. Ya? Nggak nonton. Nggak nonton, puji Tuhan. Berarti dia lebih serius belajar dan mempergunakan hidup dengan baik. Tapi mereka berperan. Tuan Larios itu papanya Doze Maria. Iya. Dia berperan seolah-olah dia sungguh-sungguh papanya Doze Maria. Betul. Sehingga ketika kita lihat dan Suster Sisilia itu saya hafal banget. Saya ikut semua periodenya. Pendeta harus ikut perkembangan zaman. Jangan hanya Alkitab saja. Hoba kering jadinya. Betul ya? Harus ikut. Ibu Suster Sisilia dan tante daripada Doce Maria namanya Tante Rambut Palsu. Itu di seri Doce Maria panggil Tante Rambut Palsu karena rambutnya seringkali diubah-ubah. Saya tidak tahu di dalamnya ada rambut apa tidak. Begitu. Karena tidak pernah dibuka waktu itu. Begitu. Nah,
Mereka berperan seolah-olah betul seperti aslinya. Bahkan kadang-kadang kami menitikkan air mata. Tapi betulkah mereka asli? Tuan Larios itu asli daripada Papa Dosi Maria. Apakah betul Cecilia asli dengan cerita novel awal? Tidak. Mereka berperan seolah-olah. Tapi mereka tidak pernah asli seperti itu. Tuhan tidak mau kita berperan seolah-olah sebagai orang Kristen. Tapi hati kita bukan Kristen. Pikiran kita bukan Kristen. Kehidupan kita bukan Kristen. Tuhan tidak mau itu. Maka istilah morfe itu adalah perubahan mulai daripada dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Baru di sana ada perubahan gaya hidup. Ketika ada perubahan dalam gaya hidup, maka ketika kita hidup dalam siang hari, dilihat oleh orang, orang mulai kagum. Waduh, yang seperti ini belum pernah aku lihat. Amin itu? Amin. Ketika dia bilang bahwa yang seperti ini belum aku lihat, artinya apa? Ada sesuatu perbedaan yang dia dapat dari hidup kita. Dan perbedaan itu terjadi oleh karena Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan. Sehingga orang bilang begini, ayo mari kita dugem. Dugem itu apa? Apa? Istilah baru, siapa? Duduk gemetar. Apa? Biar ini saya catat jadi bahan yang baru. Untuk tema khotbah minggu besok. Dugem itu apa? Duduk gemetar. Ada lagi istilah yang lain? Apa? Dunia gemerlapan. Ada lagi yang lain? Istilah saat ini susah sekali. Kalau saya lihat orang ngomong di Indonesia itu pusing-pusing. Apa istilahnya apa itu? Istilah bapak itu apa lagi itu? Aneh-aneh. Ya, saya juga bingung dari mana itu istilah-istilah itu. Tapi kalau orang mengajak kita, mari kita dugem. Dunia gemerlapan. Kapan lagi saat ini? Saudaraku, dunia gemerlapan seringkali dilakukan pada malam hari. Dan seringkali malam hari itu menawarkan hal-hal yang tidak baik. Katakan, aku bukan seperti yang dulu. Iya. Katanya suara saya mirip Rinto Harahap. Tapi bagi saya, suara saya bukan mirip Rinto Harahap. Rinto Harahap yang mirip saya. Katakan pada dia, aku sudah berubah. Karena aku tahu nilai waktu. Dan aku tahu nilai hidup. Aku tidak boleh mempermainkan hidup ini. Allah sudah mengerjakan mulai dari dalam saya. Mengapa? Karena ayat ke-14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Perlengkapan senjata terang. Mengapa dia pakai senjata? Hidup ini adalah peperangan. Peperangan kita dalam Efesus 6 dikatakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh-roh dan penghulu dunia ini. Saudaraku, kalau saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus, saudara dan saya sudah mengerti apa arti gereja, dan saudara mengalami apa pengertian gereja, kita tidak akan pernah menyerahkan diri kita ke tangan musuh kita. Amin itu. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan apa? Kita dipanggil dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Kita bukan orang kegelapan. Maka itu bukan esensi kita. Esensi terang adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Esensi kegelapan adalah hidup menyenangkan kesetan dan menyenangkan diri sendiri. Maka ayat 14 bagian akhir di situ dikatakan, janganlah kamu merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Tapi itu bukan berarti kalau begitu saudara pulang nggak mandi, kemudian suami bilang begini atau istri bilang begini, kenapa sih kau bau sekali ya? Udah bikin itu pecel lele lagi, udah bikin lagi miso siru lagi, semuanya campur aduk di baumu. Kemudian saudara berdiri dan begini, tahu nggak ini rohani? Kenapa? Pendeta katakan jangan merawat dirimu untuk memuaskan. Ya jangan rawat ya saya nggak mandi lah katanya. Itu bukan maksudnya itu. Tapi maksudnya di sini terjemahan bahasa Yunani itu lebih ditekankan begini. Janganlah berpikir memuaskan keinginan dagingmu. Jadi di sini dia bukan bicara tentang perbuatan, tapi dia mulai daripada jangan untuk hal-hal yang jahat itu. Jangankan berbuat, berpikir saja jangan. Betul? Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Apa itu persinahan? Orang bersinah adalah ketika saya melakukan hubungan dengan seseorang yang bukan istri sah atau suami sah. Begitu ya? Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan begini. Persinahan adalah ketika kamu memandang orang lain dan kamu mengingininya, kamu bersinah. Dosa di dalam kekristenan
Penekanannya bukan mulai daripada perbuatan, tapi mulai daripada sesuatu yang di dalam. Pikiran, keinginan. Pikiran tidak kelihatan, kemudian keinginan tidak kelihatan. Betul? Semua di dalam, tersembunyi. Orang bisa mengelabui, tetapi di hadapan Tuhan tidak. Mengapa? Tuhan mulai daripada yang di dalam. Karena yang di dalam ini harus diproses mulai dari di dalam. Dan yang memproses itu adalah Roh Kudus sendiri. Kalau orang mulai daripada perbuatan, sesuatu yang bisa hanya dari sisi luar dan bisa dimanipulasi. Maka perubahan orang Kristen bukan dimulai dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Karena Tuhan lebih mengutamakan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Bagi kita, yang penting itu adalah kelihatan, betul? Yang lebih berarti adalah kelihatan. Tapi bagi Tuhan yang terpenting itu adalah tidak kelihatan. Saya mau tanya, Tuhan itu kelihatan apa tidak? Nafas kelihatan apa tidak? Udara kelihatan apa tidak? Semua tidak kelihatan. Tapi lebih penting mana? Uang atau nafas? Apa artinya uang segunung, nafas nggak ada? Saudara sedang berbaring dengan kaku dan sedang menjaga uang itu. Tapi tidak ada apa-apanya di sana saudara kerjakan dengan uang itu. Maka saudaraku, banyak orang terpana dengan hal yang kelihatan. Hidupnya diserahkan kepada kenikmatan yang kelihatan. Tapi dia tidak sadar bahwa hal yang tidak kelihatan adalah hal yang lebih penting dalam hidupnya. Yaitu penyerahan diri pada Tuhan. Hati diperbarui, pikiran diperbarui. Maka kalau hati diperbarui, pikiran diperbarui, maka otomatis kontribusi keluarnya pasti akan baik. Apa bahasa Yunaninya hati? Saya sering kali ulang. Hati. Hati dalam bahasa Yunani itu adalah kardia. Maka saudara dan saya kalau datang kepada rumah sakit jantung itu disebut vaskuler. Kardiovaskuler itu bicara tentang hati. Dalam bahasa Yunani kardio itu artinya pusat hidup. Hati itu tidak kelihatan karena di dalam, tapi dia menjadi pusat hidup. Dan kalau hati ini diperbarui, kontribusinya keluar akan baik. Maka saudaraku, mari kita boleh sungguh lagi melihat hidup ini tidak boleh main-main. Kenakan Kristus menjadi terang, maka dia akan menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita tidak akan pernah menyerahkan hidup kita lagi pada kejahatan. Kenapa? Karena hidup ini dicipta bukan untuk kegelapan, tapi hidup ini dicipta untuk melakukan hal-hal terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan demikian, sadarlah kita. Sekali lagi saya ulangi kalimat khotbah saya minggu kemarin. Seharusnya saat ini adalah saat yang penting buat kita untuk mengambil keputusan dan berkata aku bertobat. Mengapa? Karena dua hal yang tidak kita ketahui. Sebelum saya sampaikan dua hal, izinkan saya minum dulu. Dua hal yang tidak kita ketahui. Yang pertama adalah kapan kita mati. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Bagaimana kita mati? Kita tidak akan pernah tahu. Yang kedua, kita tidak akan tahu kapan Yesus datang. Dua momentum ini akan memperhadapkan kita dengan dua hal, yaitu kita mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan percayakan bagi kita, dan kita mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka dengan demikian, kalau kita pergunakan waktu dengan baik dan kita pergunakan hidup dengan baik, maka hidup kita akan terus menjadi kemuliaan. Maka Tuhan akan berkata kepada kita, marilah saudaraku, masuklah ke dalam Tuhan, ke rumah Tuhan, dan marilah kita untuk makan bersama-sama. Sebagaimana yang menjalankan 5 talenta dan 2 talenta, dia dipuji oleh Tuhan, dia dipromosikan untuk pekerjaan besar, dan yang ketiga, dia dihormati oleh Tuhan ketika dia kembali ke surga. Saudaraku, mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah berkata begini, Pak Pendeta, nggak perlu dulu aku bertobat, masih muda aku ini. Aku masih muda ini. Nggak apa-apa lah, tunggu aku pensiun dulu lah aku bertobat. Saya dalam hati, kapan Tuhan mau pensiunkan kau, kau tahu? Ada yang masih dalam kandungan bisa mati, betul? Ada yang langsung lahir mati. Ada yang lahir kemudian masih baby mati. Ada yang remaja sudah mati. Pemuda mati. Umur 30-an tahun mati. 42 tahun masih berkontribusi dengan baik tapi mati. Ada yang 70 tahun mati. Ada yang 90 tahun ditunggu-tunggu mati gak mati-mati. Betul tuh? Pertanyaan saya, itu bukan dalam genggaman kita masalah hidup atau mati.
Karena hidup bukan ketika kita lahir itu bukan keputusan kita, betul? Apakah ada yang pernah ada yang berkontribusi memutuskan sebelum dia lahir? Belum, nah. Dia lahir itu keputusan Tuhan. Maka kalau saya lahir sebagai orang Timur, ya puji Tuhan, saya lahir sebagai orang Timur. Jangan sampai saya bilang begini, kenapa ya saya lahir sebagai orang Timur ya, hitam-hitam ya. Puji Tuhan, saya lahir pada bulan purnama. Jadi masih ada putih kelihatan. Kenapa saya nggak lahir sebagai orang Chinese supaya kelihatan putih? Tidak, itu keputusan daripada Tuhan. Saya katakan perbedaan itu adalah keniscayaan daripada Tuhan. Betul ya? Tapi ketika kita mati pun, kita itu bukan karena keputusan kita, itu adalah keputusan Tuhan. Maka mari pergunakan waktu, pergunakan hidup dalam anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Sehingga kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, kasih kepada diri, itu tidak kita sia-siakan. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa melaksanakan itu bukan ketika kita tidur, tapi ketika kita bangun dari tidur. Kita bisa beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.